seri diskusi bisnis perbudakan seksual yang nanti akan dibahas oleh penerjemahnya langsung, yaitu Mas Franciscus Paskaris. Yeay! Ini buku terjemahan kedua dari beliau di margin kiri ya, Mas ya? Betul? Ya, betul. Betul. Betul, oke gitu. Bukunya lumayan tebal, 300 halaman. Nanti akan membahas bagaimana gurita perbudakan seksual dari Turki sampai Israel, sampai Palestina juga, dari Kamboja, nanti Indonesia juga disinggung. Terus bagaimana juga ada proses cuci uang dari hasil bisnis-bisnis ilegal itu tadi. Nanti akan dibahas oleh Mas Paskaris, dan aku juga nanti akan minta Mas Paskaris untuk bercerita pengalamannya dalam menerjemahkan non-fiksi. Gitu. Jadi ini sebenarnya kan bisa aku sebut sebagai buku pertama Mas Paskaris, buku non-fiksi terjemahan pertama Mas Paskaris ya, karena sebelumnya beliau menerjemahkan Ketidakberhinggaan di Telapak Tangannya. Aku udah beli, tapi belum baca. Nanti, habis inilah masih masuk TBR. Itu juga sama-sama di margin kiri. Jadi aku yakin pasti ada perbedaan ketika menerjemahkan fiksi dan juga non-fiksi seperti itu. Ditambah ini yang paling membuat aku penasaran karena gini, Lydia Caco itu kan adalah seorang perempuan, itu pertama. Dan buku ini berfokus pada Bacanya perbudakan Lydia seksual. Kaco. Oh, Lydia Caco. Thank you, Mas. Thank you. Lydia Caco. Jadi Lydia Caco ini kan seorang perempuan di buku yang ini. Everybody. Nah, ini buku dari terbitan margin kiri ini. Dia fokus pada perbudakan seksual yang menyasar perempuan dan juga anak-anak. Gitu. Jadi ketika penerjemahnya laki dan ada ketidaksinkronan perspektif, itu aku pikir akan mempengaruhi hasil dari terjemahan itu. Dan nanti Mas Paskaris akan cerita pengalaman personalnya seperti apa rasanya ketika menerjemahkan Lydia Caco dan sebagainya gitu. Selamat datang Mas Paskaris di pengadilan sulih bahasa Kumi yang kesekian ini. Terima Pengadilan. kasih, teman-teman. Nah, ini sambil menunggu teman-teman yang lain, karena yang daftar ini banyak banget, aku ingin Mas Paskaris memberikan konteks kepada audiens yang mungkin belum mengenal siapa Lydia Caco. Caco ya Mas ya? Iya, Lydia Caco. Kaco. Lydia Caco, apa isi buku ini, kenapa ini penting, termasuk juga mungkin tektokannya dengan Mas Roni waktu itu, apa sih yang diomongin sama Mas Roni sampai Mas Paskaris, kamu harus menerjemahkan ini. Nah, itu silahkan diberikan konteks kepada para audiens kita, Mas. Ya, ya. Ya, makasih teman-teman. Negara juga teman-teman yang sudah hadir di diskusi ini hari Minggu sore-sore mau apa meluangkan waktu untuk hal-hal begini buat saya sih sesuatu banget lah kata siapa namanya Sari ini apalah itu. Jadi nama lengkap penulis ini Lydia Maria Cacho Ribeiro, yaitu orang Meksiko, lahir di Meksiko tahun 1963. Bapaknya itu orang Meksiko asli, ibunya itu psikolog sekaligus feminis yang punya apa namanya campuran Portugis Prancis ya. Dia punya 5 saudara kandung. Ibunya itu Olete Ribeiro itu punya pengaruh luar biasa dalam hidup Lydia. Jadi sangat dekat ya dengan ibunya. Dan dalam kumpulan surat yang apa namanya terbitkan 2001 kalau nggak salah yang ini itu apa namanya ada beberapa kali diceritakan bagaimana dua perempuan ini ibu dan anak ini berselisih paham, saling menyayangi, saling memberi perhatian dan sebagainya. Di buku ini juga ada surat Lydia untuk papanya, kakeknya, neneknya, saudara-saudarinya, sepupunya, temannya dan sebagainya. Itu buku itu ditulis waktu Lydia tuh usia maksudnya kumpulan surat itu ditulis waktu Lydia mulai mulai usia 12. Jadi untuk hadiah ulang tahun ke-12, mamanya itu ngasih hadiah dengan pesan tulislah apa saja yang kamu rasakan. Jadi ya, meski ya
Itu hadiah terlihat sederhana, tapi ternyata memang digunakan dengan baik sekali oleh si Lydia ini untuk menuliskan macam-macam ya. Kecewaannya, kemarahannya, ke kebahagiaannya. Sangat-sangat personal, sebagaimana surat pada umumnya. Kita juga bisa mendapatkan potret meski cuma hanya sekilas ya soal Meksiko, perubahan dari tahun ke tahun. Ada kejahatan, ada apa namanya kultur-kultur misoginis, machismo dan sebagainya itu sedikit banyak tergambar di apa namanya surat-surat Cacho ataupun balasan orang itu di Cacho ini sendiri. Di sini juga terekam baik dan buku ini ditutup dengan sebuah surat yang bertanggal 12 Oktober 2021. Jadi cukup rentang apa namanya rentang waktunya cukup panjang, cukup tergambar perjalanan emosional atau perubahan seorang anak perempuan 12 tahun tapi dia dewasa, macam-macam dinamikanya. Terus di sini juga ada dan juga di beberapa media lain apa, diceritakan juga Lydia tuh pernah hampir terbunuh tuh beberapa kali bahkan. Tapi yang mungkin saya bisa kasih apa namanya highlight itu tahun 2019 dia tuh hampir saja terbunuh di Meksiko. Dia kalau nggak salah tuh tinggal terpisah dari orang tuanya, ditinggal sendiri. Ada pembunuh bayaran yang masuk, ya dua anjingnya mati di tiga kamera, beberapa memory card, terus 10 external hard disk, laptop, hilang. Lenyap. Kenapa itu ya karena di situ ada macam-macam informasi ya, soal kasus-kasus pedofilia yang Lydia lagi selidiki waktu itu. Lydia waktu itu lagi kena macet atau apa di jalan, pokoknya ada halangan gitu ya, dia nggak bisa sampai di rumah waktu orang-orang itu menerobos masuk dan merampas segala macam, mencuri segala macam, membunuh anjing. Kalau andaikan dia tiba on time, bisa jadi dia mati terbunuh di situ. Terus dia keluar dari Meksiko setelah ada Interpol dan polisi itu menyatakan bahwa ini kelakuan jaringan mafia perdagangan anak perempuan yang jelas-jelas nggak suka dengan apa yang dikerjakan oleh Lydia Cacho sekian lama. Itu bukan sekali, berkali-kali dia juga sampai kena apa ya, kena stres pasca trauma gitulah, karena dia banyak sekali tekanan yang dia terima sepanjang karirnya itu. Sampai ke dokter juga, psikiater atau apa, yang bilang Lydia ini kena sindrom pengasingan. Ya, jadi hatinya tuh kayak terbelah jadi dua ya, satu di Meksiko, satu lagi di Spanyol tempat tinggal sekarang. Dan dia pernah bikin satu artikel di koran soal pelecehan seks terhadap anak-anak di Meksiko. Dia tulis itu tapi ternyata polisi Meksiko tuh nggak menindaklanjuti temuan itu, nggak di follow up gitu ya, nggak dikejar siapa pelakunya, dugaan-dugaan kejahatan apa saja yang kemungkinan tersembunyi di belakang itu nggak di nggak di nggak diterusin gitu, nggak dicek lagi kebenarannya, diselidiki dan seterusnya. Akhirnya karena dia mungkin marah gitu ya, kecewa gitu, media kacau, dia bikinlah satu buku tahun 2004 yang malah membongkar jaringan pedofilia di Meksiko sana yang melibatkan banyak sekali politisi dan pengusaha. Akhirnya dia dituduh mencemarkan nama baik, ditangkap polisi Meksiko. Nah, 2 tahun kemudian ada obrolan telepon yang bocor. Obrolan telepon siapa? Itu obrolan telepon antara satu gubernur negara bagian di Meksiko. Meksiko kan negara bagian ya. Ada terdiri dari beberapa negara bagian dengan satu pengusaha. Jadi pengusaha ini telepon-teleponan sama satu gubernur negara bagian. Pengusaha ini pengusaha ya hitam lah katakanlah gitu ya. Namanya Kamel Natsif Borge. Yang intinya mereka ini pengen supaya kacau ini ditangkap, diperkosa sekaligus supaya tutup mulut. Karena kan kejahatan-kejahatan gini melibatkan banyak sekali orang kuat yang punya duit, punya kekuasaan. Dan kacau bikin marah mereka. Nah, tahun 2009 setelah investigasi ini dan itu akhirnya pemerintah Meksiko itu bikin
pernyataan maaf secara terbuka. Sekali lagi secara terbuka atas segala perlakuan yang buruk yang Kacol terima sekian lama itu. Akhirnya pemerintah Meksiko bikin perintah untuk menangkap si Kamel itu, apa namanya, pengusaha yang apa namanya berkolusi dengan gubernur negara bagian di sana. Saya nggak tahu, saya nggak ngikuti lagi beritanya apakah tertangkap atau gimana, saya nggak tahu, nggak ngikuti lagi. Di YouTube saya pernah dengar ceritanya, si Lydia Kacau ini dia sudah siap mati kapanpun atas apa namanya segala pekerjaan yang sangat berisiko ini, dia sudah siap mati kapanpun. Dia takut, dia bilang saya nggak takut, saya bukannya tidak takut, saya takut, tapi saya sekaligus saya sudah siap juga untuk mati katanya. Jadi katanya sih semua bukti sudah saya paparkan. Dia sudah ceritakan juga ke banyak kawannya, keluarga barangkali, siapa, pengacara, aktivis HAM dan macam-macam itu yang punya hubungan baik dengan dia. Jadi kalau sewaktu-waktu dia mati terbunuh dimanapun kapanpun, ya semua bukti ya sudah sudah ada di mana-mana lah gitu. Teman-temannya sudah akan menyebarkan dengan mudahnya begitu ya. Sampai sekarang Kaco ini masih berkarya. Setahu saya dia tinggal di Madrid. Uh, tahun lalu dia ada di satu stand penerbit di pameran buku Madrid. Saya ikut hadir dan ketemu dengan dia. Saya beli dua bukunya sekaligus berkenalan sebagai penerjemah buku ini, Bisnis Perbudakan Seksual ini. Dia senang sekali. Sekali-kali saya sapa dia di Instagram. Dia juga tahu ada diskusi ini. Saya mungkin akan ceritakan sekilas tentang diskusi ini uh, ke dia nanti ke depan. Dia masih sehat sekali. Usia masih segar bugar. Usia 61 tahun masih terus berkarya, bikin film dokumenter, masih nulis, entah sekarang nulis buku apa. Yang jelas masih sehat sekali, masih berkarya terus. Itu sih teman-teman. Oke, ini Erik. menarik banget karena setelah baca buku ini kan aku langsung mencari beberapa wawancaranya dia ya di The Guardian, di The Independent juga gitu, dan memang jawabannya ketika ditanya oleh wartawan, apakah kamu takut mati atau enggak nih? Masalahnya karena mafia yang ada di balik perbudakan seksual itu nggak cuma mafianya ya, tapi ada juga pemerintah, hukumnya juga gitu, baik Betul, sebagai betul. orang yang membackingi atau pelakunya kayak gitu. Betul, betul. Jadi setelah baca ini aku merasa kayak kok ternyata bisa serumit ini ya gitu, bisa senjelimet itulah gitu, karena aku baca buku ini waktu pertama kali terbit Mas, jadi aku tuh ini kayaknya cetakan pertamanya deh, cetakan Iya, pertama aku beli, jadi waktu margin kiri apa namanya pertama kali ngiklanin ini aku langsung beli, aku baca dan ternyata ada banyak sekali perspektif-perspektif yang awalnya aku yakini bahwa ini benar ketika bicara soal perempuan dan juga bagaimana kasus kekerasan seksual menimpa para perempuan dan juga anak-anak. Ternyata tuh dibalik setelah baca itu rasanya kayak dibulak-balik lagi gitu. Ini bener nggak ya pemikiranku tuh kayak gini apa enggak ya gitu. Gitu. Jadi menarik sekali ketika ada seorang, kita bisa bilang bahwa Lydia Kacau ini kan kelas menengah ya gitu. Bapak ibunya iya, iya, punya pekerjaan tetap, ibunya sangat bapak ibunya berpendidikan, neneknya iya, betul. juga intinya kita ngomongin bahwa Lydia Kacau ini adalah orang yang berprivilege gitu, dan dia pergi ke negara-negara dan mencoba untuk melihat atau menelusuri jaring merah gitu loh, kayak pelecehan kekerasan perbudakan seksual ini arahnya dari mana ke mana sih gitu. Itu kan kayak luar biasa sekali ya. Kayak mungkin kita kalau sekarang nyebutnya bunuh diri kelas ya, karena orang yang berprivilege sudah enak dan tiba-tiba dia mau terjun susah payah dengan taruhannya adalah nyawa itu tadi gitu. Iya, iya, betul, betul. Teman-teman, untuk yang beli bukunya, aku ingin membacakan satu bagian yang aku tuh dua kali baca buku ini dan bagian ternyata tidak berubah, tetap di situ di halaman itu. Jadi aku akan membacakan ini dengan satu teman lagi. Mas Rimba, sudah siapkah? Halo?
Mana ini? Ya, siap. Oke. Ini aku bacain bagian yang paling ternyuh ya. Ada di halaman 76. Aduh, pelan-pelan dulu. Jadi ini. Gadis-gadis itu berteriak, membuat ombak kecil dengan tangan ditangkupkan. Tiba-tiba, May berkata dengan suara tinggi, "That's it, baby girl. Good job." Kekagetan saya tidak bisa ditutupi. Aksen Amerika Utara anak itu tak bercela. Siapa yang mengajarnya kalimat itu? Sue bertanya-tanya meski agak bisa menduga asalnya. Belakangan kami tahu bahwa itulah yang diucapkan si pedagang ketika May berperilaku baik saat melakukan yam-yam atau seks oral atau diperkosa oleh pelanggan. Ia hanya tersenyum, membalas ciuman agar semuanya berakhir lebih cepat. Untuk ngasih konteks teman-teman, bagian yang aku baca tadi, si tokoh utamanya May yang tiba-tiba teriak, "That's it baby girl, good job," di tengah ketika dia main, itu adalah salah satu korban perdagangan seksual. Jadi perdagangan seksual di Kamboja, dia sedang di rumah pemulihan yang yang dibuat oleh salah satu organisasi non pemerintah. Dan yang bikin aku agak ternyuh adalah May itu usianya baru 9 tahun. Jadi Lydia Kacau mengunjungi rumah pemulihan itu, dia bertemu dengan anak-anak yang diselamatkan dan coba dipulihkan dengan sedemikian rupa, walaupun waktu itu menurut salah satu tokoh dari rumah pemulihan itu mungkin akan butuh waktu sekitar 10 tahun untuk anak-anak ini bisa kembali memahami bahwa dia tidak perlu menjajakan tubuhnya kepada orang-orang dewasa gitu. Jadi May itu waktu ditemuin oleh Lydia Kacau, dia tuh baru usia 9 tahun. Jadi bayangkan, aku ketika menemukan kalimat itu tidak bisa nggak nangis ya, karena tidak punya bayangan apa yang akhirnya harus dilalui anak-anak itu. Gitu. Dan yang kedua ada Mas Rimba. Ada bagian yang menarik buat kamu? Yang bikin marah maupun bikin Ya, terdengar suara saya ya, teman-teman, Mas Karis, Mbak Ya. Tia, dan juga kawan-kawan yang di ruangan ini. Ya, saya membeli buku ini ketika membacanya, tapi tidak seintens Erika gitu. Tapi yang kemudian juga sama buku Kacau ini turut membalik beberapa perspektif saya tentang memandang persoalan perempuan, terutama dalam konteks prostitusi juga. Dan ada satu bab saya pikir cukup menarik ketika kita bisnis perbudakan perempuan, bisnis perbudakan seksual ini. Jadi siapa yang kemudian banyak membackingi seksual di seluruh dunia ini adalah tidak lain dan dia tidak bukan adalah tentara begitu. Dan ada satu bagian di bab 8, akan bacakan bab 8 berjudul tentang tentara dan prostitusi. Bab ini tentunya membahas banyak namanya beberapa data, beberapa kisah-kisah bagaimana upaya tentara membackingi prostitusi. Tapi ada satu hal yang kemudian saya pikir cukup menarik bukan menarik ya, saya pikir cukup penting untuk dibacakan di sini, yang tadi juga sudah disebut Mas Karis, yaitu soal masisme begitu. Nah, saya tidak akan membaca seluruhnya, tentu saja saya hanya akan membaca satu paragraf di sini. Begini, dalam militer, tentara dilatih untuk tidak menjadi pengecut atau sentimental. Artinya, mereka dilatih untuk tidak mengekspresikan emosi. Mereka terus-menerus berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka bukan perempuan, melainkan laki-laki. Dengan demikian, banyaknya perempuan di kemiliteran di berbagai negara yang menjadi sasaran kritik dari kubu paling konservatif. Praktik yang sama berlaku bagi para perempuan itu. Mereka harus memaskulinkan diri mereka agar menjadi prajurit yang baik. Saya ulangi, mereka harus memaskulinkan diri mereka agar menjadi prajurit yang baik. Para perempuan itu juga harus tahan banting, sebagaimana terbukti dari lusinan
gugatan dari para pilot, marinir, dan letnan perempuan yang diperkosa oleh rekan mereka sesama prajurit dalam militer Amerika Serikat. Meskipun mereka tentara, para perempuan ini masih terus dipandang sebagai objek seksual, makhluk yang lebih rendah dalam lingkungan yang menyuburkan bentuk-bentuk paling tradisional dari maskulinitas, machismo, seksisme, dan kejantanan yang keras dan kurang sensitif. Tidak semua militer di dunia terbukti punya ciri-ciri seperti ini, tetapi militer yang paling kuat mendorong dan mereproduksi nilai-nilai kekerasan, patriarki, dan misoginis ini. Pelatihan militer mensyaratkan upaya menumbuhkan empati terhadap rasa sakit dalam diri orang lain, dan itu membuat prostitusi tampak sempurna untuk mempelajari hal ini. Prinsipnya adalah menghindari ikatan apapun pada alat kelamin. Demikian, bagi kawan-kawan yang tentu ingin mendalami isu ini, ada salahnya sama sekali untuk membaca buku ini dan mengelaborasi terkhusus dalam bab 8. Saya masih merinding ketika membaca ini, bulu kuduk saya merinding ketika membaca buku ini, membaca terutama paragraf ini. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Mbak. Itu juga bagian yang bikin merinding, Mas. Artinya perang itu memberikan satu ruang untuk memberikan ruang dan juga fasilitas untuk memperbudak dan juga melakukan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak-anak gitu, dengan dalih sebagai bagian dari rekrutasi para tentara, itu ya Mas ya. Nah sekarang kalau ketika Mas Paskaris tadi melihat bahwa baik aku maupun Rimba ketika membaca dengan nyaris menangis, kami perlu berhenti sejenak untuk menyiapkan hati gitu lah. Gimana dengan ketika melakukan proses terjemahan ini gitu? Artinya aku ingin Mas Paskaris menjelaskan proses penerjemahan, tapi tidak hanya teknisnya, tapi juga sisi personal Mas Paskaris ketika membaca buku ini gitu, karena aku pikir sebagai seorang ayah juga sisi emosional seperti itu juga pasti mengaruhi perjalanan proses penerjemahan itu sendiri. Dan gimana akhirnya ketemu pertama Lydia Kacau gitu, maksudnya obrolan dengan Mas Roni itu seperti apa gitu sih. Silakan Mas. Iya, Mas Roni waktu itu ngontak saya itu awal November 2018. Saya nggak tahu dulu awalnya mau diminta karya apa yang harus saya terjemahkan, tapi kemudian ternyata saya kaget, ternyata karyanya Lydia Kacau, orang yang sudah pernah saya temui 5 tahun sebelum debut. Ternyata perempuan ini saya senang sekali ya, maksudnya nggak ngira juga. Akhirnya ya saya terima, nggak pakai mbak ibu, langsung saya terima, saya iakan. Saya terima emailnya itu 8 November 2018, saya masih ingat itu. Saya masih kemarin-kemarin saya buka lagi emailnya. Istri saya masih kondisi hamil waktu itu, istri saya. Saya kerjakan dari 8 November itu 2018 sampai 22 Maret 2019. Nah, tiga bulan kemudian anak saya itu lahir. Anak perempuan saya itu lahir. Jadi kan Bu ini itu sambil menemani satu ibu hamil yang kelak melahirkan anak perempuan. Ya, ya nggak gampang tuh. Saya juga kadang-kadang Mas Randi sendiri posting waktu itu di Facebook, di IG ya. Ini juga nggak mudah ya, karena beberapa kali editor dan semua teman yang terlibat dalam penerbitan buku ini ya berhenti sejenak gitu ya, ketika membaca kisah-kisah yang kok gila, kok begini ya, kok bisa kayak gini sih orang, kok bisa sekejam itu, bisa sebiadab itu gitu melakukan kejahatan seksual gitu ya. Apalagi tadi Erika? Proses ada hal-hal personal yang bikin, maksudnya apakah ada momen ketika Mas Paskaris tuh berhenti untuk oke, aku tutup dulu karena terlalu berat atau seperti apa gitu, ada nggak? Iya, itu sih pasti ada. Nah,
saya kebetulan bekerja lepas juga sebagai editor dan penerjemah di Human Rights Watch ya. Jadi saya freelance ya. Sampai sekarang dari berapa tahun lalu. Setiap kali saya membaca cerita-cerita pelanggaran HAM, kisah-kisah korban dimanapun itu, ya pasti kadang-kadang saya harus berhenti dulu ya. Saya kerjakan dulu aktivitas yang lain, saya tinggal, saya matikan laptop atau apa, bisa beberapa jam kemudian atau kemudian saya harus dan kembali lagi kemudian ya untuk melanjutkan lagi karena kalau saya paksakan ya saya bisa stres juga sih bisa kadang-kadang kan saya harus baca kalau naskah yang misalkan 60 halaman bisa saya terjemah baca kan bisa satu kali juga baca kisah yang sadis-sadis begitu mengerikan begitu bikin marah bikin sedih itu berkali-kali itu bisa mana ya? Nggak enak nggak nyaman sama sekali misalkan kejahatan di Papua rasisme Papua yang baru-baru ini terbitkan Human Rights Watch itu saya juga terlibat di situ tes keperawanan di TNI Polri saya menerjemahkan juga mengedit juga macam-macam kejahatan lingkungan di kecamatan yang melibatkan banyak sekali orang banyak sekali pihak penguasa sebagai sebagai macam-macam lah itu saya harus ya cari pengalih lain lah kalau misalkan sekarang ini ya saya bisa main dengan anak saya atau apalah nonton TV nonton YouTube dulu atau apapun ya harus ada dalam tanda petik pelarian sementara untuk beralih sejenak lah gitu sih. Hmm. Oh ya, sebelum saya lupa, teman-teman ini sambil kita diskusi sebenarnya boleh ya mengajukan pertanyaan atau mungkin komentar mengenai buku, nanti bisa di kolom chat atau bisa juga nanti berinteraksi langsung setelah penjelasan dari Mas Paskaris. Iya. Jadi ini Mas, apa berarti bukan tantangan ya? Karena Mas Paskaris sebagai seorang laki, aku tuh pernah kan menemukan satu momen ketika ada baca buku penerjemahan gitu. Dan ketika membandingkan dengan karya aslinya, bahasa Inggris gitu, aku ngerasa kayak antara penulis dan juga penerjemah tuh dia punya nilai yang beda gitu. Sehingga apa yang diinginkan oleh penulis di buku aslinya itu tidak muncul di buku terjemahan. Nah, ketika Mas Paskaris sebagai seorang laki menerjemahkan buku perempuan yang membahas soal perbuatan seksual ini, ada nggak perasaan oh ternyata begini ya dari sudut pandang perempuan tuh seperti ini ya dari sudut pandang seorang jurnalis perempuan tuh seperti ini ya itu ada nggak perasaan seperti itu? Oh, tentu saja ya tentu saja ada ya itu alamiah ya. Karena se sefeminis apapun seorang laki-laki menurut saya ya, bisa bisa keliru sefeminis apapun seorang laki-laki dia tidak akan pernah bisa kami tidak akan pernah bisa memahami 100% apa yang ada di ruang pikir perempuan. Tuh, jadi bukan soal ini laki-lakinya bodoh atau apa, bukan dia jahat atau apa, tapi semata-mata ada hal-hal selalu yang tidak bisa dipahami laki-laki karena kan sangat kompleks ya. Jadi, tapi ya saya pernah di apa namanya dikasih saya cerita ini ke satu jurnalis perempuan gitu, dia bilang "Eh, tidak perlu memahami 100% karena itu sulit, cukup dihormati aja. Jadi nggak perlu berpretensi untuk apa, memahami atau bahkan jadi so tahu jangan ya dihormati aja Oke, gitu ini sih. oke menarik. Ada kayaknya ada dua buku margin kiri yang waktu itu diskusinya aku datengin ketika penulis dan penerjemahnya berbeda gender ya dan memang mencoba untuk menggabungkan nilai dari keduanya ini salah satu hal yang sangat menarik. Terus dari semua bab di buku bisnis perbudakan seksual ini ada nggak secara khusus yang itu sulit untuk diterjemahkan dan perlu riset mendalam selama proses penerjemahan itu, Mas? Kalau tantangan teknis sebenarnya saya tidak merasakan. Ada, tentu saja ada, pasti. Cuma ya tidak terlalu signifikan lah. Saya terjemahkan buku ini dari bahasa Spanyol. Ini ada yang tanya di kolom komentar. Saya lupa saya tadi.
Nah, saya terjemahkan ini dari bahasa Spanyol. Ada tentu saja idiom-idiom khas Meksiko, saya lupa apa, kan udah lama, yang yang saya nggak bisa paham gitu ya. Ya, biasalah kita tanya Opa Google, verifikasi sumber sana sini. Kalau perlu tanya sama teman, saya juga kebetulan punya satu dua teman di kedutaan Meksiko. Jadi ya verifikasi sih intinya, supaya jangan percaya pada satu sumber saja, tapi harus ke sumber-sumber yang bisa dipercaya lah, gitu ya, cukup kredibel gitu. Jadi ya kesulitan-kesulitan dalam memahami itu wajar-wajar saja. Ya, pasti akan pasti akan ditemukan apa namanya, idiom-idiom tertentu itu artinya apa. Karena kan pasti ada idiom-idiom tertentu yang hanya dipahami oleh eh, masyarakat di satu negara. Spanyol kan, bahasa Spanyol kan dipakai di banyak negara di Amerika Latin selain di Spanyol sendiri gitu. Bahkan idiom-idiom yang dipakai di Meksiko mungkin orang orang mana misalnya, orang Venezuela mungkin nggak paham, atau sebaliknya orang Kolombia mungkin nggak paham yang slang-slang yang dipakai orang-orang Meksiko. Itu perlu, kalau bisa sih sebisa mungkin cari tahu ke penutur aslinya gitu. Oke, ini menarik banget ya. Jadi dalam proses penerjemahannya akhirnya tetap ditemuin ya idiom-idiom yang tidak yang secara khusus sulit untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu ya Mas ya. Ya, jadi saya tambahkan, misalkan eh, bahasa Indonesia aja kan, orang mana namanya, misalkan orang anak-anak Jakarta lah yang biasa pakai lu gue itu kan, kan pasti akan berbeda dengan pace-mace di Papua yang tidak akrab dengan sapaan-sapaan begitu kan. Tapi nah itu, hal begitu kan tidak semata-mata artinya saya dan kamu, tapi kan ada ada apa namanya istilah, latar belakang budaya yang 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 apa namanya kita yang melatari itulah, di menerjemah di situ yang sebisa mungkin supaya pembaca itu nggak terlalu meleset-meleset amat lah memahami maksud dari situ di situ gitu. Jadi selama apakah selama proses penerjemahan itu dirimu sempat berkonsultasi dengan Lydia Kacau sendiri ya nggak? Atau gimana Nggak, waktu itu? nggak pernah. Saya baru ketemu dan ngobrol itu di tahun lalu itu. Maksudnya selama penerjemahan buku ya nggak ada. Saya hanya tanya ke teman-teman dari Meksiko, orang Indonesia sih, cuma ya mungkin dia tahu. Dia tanya di cari-cari sumber di internet juga. Kalau ketemu Lydia Kojo baru tahun lalu. Oh ini juga ada yang tanya nih, Kak C, dalam penerjemahan buku ini yang Mas Paskaris butuh konteks lebih lanjut sehingga merasa harus duduk dan klarifikasi sama Lydia Kacau Mas, karena Mas juga kenal juga. Gimana gimana? Sorry. Ini apakah dalam sebenarnya sama sih pertanyaannya, apakah dalam proses penerjemahan ini butuh konsultasi ke Lydia Kacau soal konteks ataupun bagian-bagian dari penerjemahan yang mungkin sedikit membingungkan itu sih. Tapi ternyata enggak ya. Jadi Nggak. memang baru ketemu di Ubud Writer Festival itu tahun berapa Mas tadi? Nggak. Kalau ketemu di Ubud kan sebelum saya menerjemahkan buku ini, jauh Sebelum itu. sebelum. Tapi ketemu apa namanya, terakhir itu ya tahun lalu, dan dia juga kaget ternyata saya yang menerjemahkan bukunya, bisnis perbudakan seksual ini. Saya artinya saya tidak pernah berkonsultasi dengan dia selaku penulis asli, selaku penulisnya waktu proses penerjemahan gitu. Oke, Semoga menarik. terjawab. Iya. Untuk teman-teman lain yang ada pertanyaan, kita bisa santai, bisa juga open cam juga. Jadi ngobrol langsung sama Mas Paskaris. Di sini tadi ada Mas Roni. Aku mau tanya sama Mas Roni soal proses penerjemahan, bukan proses ya, tapi bagaimana mendapatkan buku ini dan tektokannya dengan Mas Paskaris. Halo, Mas Roni.
Ada nggak tadi ya? Ya. Oh, Ya, halo ya, Mas. Erika. Mas. Tadi Eh, Mas, ya? Oke, tentang proses mendapatkan buku ini ya, price-nya atau Hmm. gimana? Iya, tadi sebenarnya Mas Paskari sudah cerita ya, tapi aku pikir lebih mengorek lagi gitu, karena supaya lengkap dan teman-teman yang mungkin belum baca bukunya semakin merasa perlu untuk segera check out gitu kan. Jadi gimana kok bisa ketemu Lydia Caco dan waktu itu akhirnya diputuskan untuk penerjemahnya adalah Mas Paskaris. Oke, detailnya sih aku udah agak lupa ya, tapi yang jelas waktu itu dalam konteks sebenarnya pengen eh, memperkenalkan eh, non fiksi Amerika Latin kan selama ini aku memperkenalkan karya-karya fiksi ya. Terus ada beberapa karya non fiksi yang sangat legendaris dari Amerika Latin, meskipun sampai saat ini juga aku belum eh, sanggup ya, tapi saat mencari-cari itu terus ter aku juga nggak begitu ingat detailnya dalam pastinya gitu. Kenapa? Yang jelas nama Lydia Kacau terus eh, mencuat ya, terus juga aku baca sangat sangat menarik, dan apa ya, ada konteks juga, perdebatan di kaum kiri yang juga nggak selesai sih sampai saat ini, bahwa sex works itu pekerjaan atau bukan, sesuatu yang harus didukung atau bukan, karena ya sebagian bicara tentang pembebasan dan kebebasan, bahwa itu adalah hak perempuan untuk menentukan apa yang tubuhnya mau dipakai buat apa, tapi juga seperti yang ditunjukkan oleh Lydia Kacau dan eh, ya nggak bisa senaif itu, karena di baliknya bekerja kuasa ekonomi politik yang sangat brutal gitu ya, sehingga sulit untuk bilang bahwa itu kerja yang bermartabat atau memerdekakan perempuan gitu ya. Perdebatan itu masih berjalan terus sampai sekarang, dan kami ingin ikut menyumbang dari satu seginya dengan menunjukkan secara hasil hasil dari hasil jurnalistik yang cermat dan detail gitu, bahwa apa sesungguhnya yang terjadi di lapangannya gitu ya. Akhirnya akhirnya buku ini yang kami pilih gitu. Itu sih proses ininya, ya pertimbangannya kenapa gitu. Terus kenapa ke Paskaris juga waktu itu aku juga nggak tahu kalau kalau dia sebelumnya pernah ketemu gitu. Waktu saya ingatku aku ngobrol-ngobrol terus, lah kalau itu aku pernah ketemu Lydia di Ubud gitu. Oh ya udah, coba aja deh kerjain gitu. Oh, ya 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 itu sih, sesimpel itu sih kalau yang pertimbangan pemilihan penerjemahnya gitu. Karena ya aku tahu sebelumnya bahwa ya dia banyak menulis soal HAM apa dan sebagainya. Begitu Erika. Oke, thank you Mas Roni.
Ini yang tadi dimention sama Mas Roni menarik sih soal perdebatan sex worker ini posisinya bisakah jadi pekerjaan atau tidak, dan sebenarnya Lydia Cacu juga menyinggung soal itu ya Mas ya. Artinya Ya, apakah para pekerja seksual ini, apakah bisa kita bilang bahwa menjadi seorang pekerja seksual itu mungkin memang ada yang dia diculik, dia dipaksa gitu kan secara ilegal, tapi banyak yang beranggapan bahwa ini adalah bentuk kebebasan dari perempuan yang ingin memilih untuk bekerja di bidang ini. Gimana Mas itu soal Lydia Jojo? Karena seingatku dia berkali-kali menekankan soal konsep ini sampai di kesimpulan juga. ya, aku pikir mereka yang membela dalam arti ya mereka melihat hanya satu sisi, kebanyakan memang di dunia barat ya, dalam arti ya di sana ada perlindungan macam-macam dan perspektif feminisnya sangat kulit putih mungkin, bahwa ya sekarang misalnya ada OnlyFans atau apa itu kebebasan perempuan gitu, itu menghasilkan kemandirian finansial buat mereka, kenapa enggak gitu. Tapi Lydia Kachou aku pikir memberikan sebagai berasal dari ya dalam tanda kutip ya, meskipun Meksiko secara resmi katanya masuk dunia pertama, tapi kenyataannya lapangan kan hampir seperti dunia ketiga gitu. Dia memberikan perspektif yang bukan barat, bahwa yang sesungguhnya terjadi di lapangan dari sex work itu seperti ini, dengan contoh-contoh yang dialami oleh para perempuan di dunia yang bukan barat gitu. Itu jauh lebih banyak paksaannya daripada kebebasan gitu. Oke, terima kasih Mas Roni. Aku akan balik lagi ke Mas Paskaris. Pertanyaan yang sama sih soal bagaimana Lydia Caco melihat pekerjaan sex workers ini. Gitu. Ada nggak pendapat? Apakah ketika Mas Paskaris menerjemahkan buku ini, perspektif soal posisi sex worker dalam pilihan perempuan itu berubah atau enggak? Ya, barangkali sedikit ya, karena kan saya bagaimanapun hidup di Indonesia yang butuh kekuasaan kuat. Ya, sering baca berita yang misalkan, contoh, uh, ada salah satu gubernur di Jakarta dulu yang yang beranggapan dan menerapkan kebijakan prostitusi itu untuk membiayai pembangunan gitu. dan, dan itu ya bisa jadi itu ya oleh sebagian kalangan dianggap sah-sah saja, oleh sebagian itu yang menentang, tapi bukan dengan bukan dengan perspektif apa namanya, kemanusiaan, tapi ya perspektif yang tidak apa ya ya bukan kemanusiaan lah ya, sebatas moral gitu, sebagai kemanusiaannya kurang, tapi ya tentang memang buku ini sedikit banyak mempengaruhi cara berpikir saya juga pada akhirnya. Apalagi kemudian anak saya yang terlahir adalah perempuan, sekarang sudah usia 5 tahun itu. Ya, ya saya bersyukur sih Mas Roni Martin Giri ngasih kesempatan untuk membaca buku ini. Kalau bukan hanya membaca, menerjemahkan. Kalau membaca itu kan ya satu kali. Kalau menerjemahkan bisa 2-3 kali baca. Jadi kalau ini 300 sekian halaman ya berarti 900 halaman. Ya gitu kira-kira. Oke, karena aku pikir yang bagian itu cukup untuk menampar aku ya. Artinya kayak Lydia Kachou tuh bilangnya intinya kayak gini. Oke, kita bisa bilang bahwa ini adalah pilihan perempuan kalau seandainya memang ada pilihan dia untuk hidup dengan nyaman gitu. Tapi kalau seandainya itu bukanlah pilihan dia untuk hidup nyaman, ya kita tidak bisa menyebutnya itu sebagai pilihan. Dia memang terjebak gitu. Itu yang terus kayak, oh
bisa gini ya gitu. Ini udah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Silakan teman-teman yang mau nambah pertanyaan lagi atau berinteraksi langsung dengan Mas Paskaris bisa on cam. Pertanyaan pertama dari Kak Ida Fitri. Halo Kak Ida. Bukunya yang Payani masih masuk TBR ini beneran Kak Ida Fitri yang Payani bukan ya? Iyalah. Iya benar. Halo Mbak. Aku promosiin sekalian. Iya itulah oknumnya. Itulah oknumnya. Oke, sama satu lagi kumpulan cerpennya di margin kiri. Kebun neraka. Kak Ida, tolong dong Kak Ida, panjang soalnya judulnya. Neraka yang turun ke kebun kelapa. Oke, nggak bisa. Neraka yang neraka yang turun di kebun kelapa. Nah, itu bisa dicari di margin kiri ya. Kumpulan cerpennya Kak Ida Fitri. Pertanyaannya gini, aku berandai-andai, apa hasilnya jika Kaco juga melakukan penelitian di Indonesia? Wah, berat Kak. Gimana ya? Gimana Mas? Karena memang beberapa kali disinggung ya Indonesia tuh, walaupun tidak secara detail. Ya, di buku ini sebenarnya ada apa ya? Berapa kali Indonesia disebut, tapi hanya sekilas. Ya, saya paling bisa catat di bab 11, bab 8, bab 5 gitu. Hanya sekilas saja. Misalkan di bab 11, yang judulnya itu Mafia dan Globalisasi. Bisa disebut di halaman 140 itu. Menurut satu lembaga, AG pour les Femmes, apalah itu, bahasa Prancis. Ya, pokoknya lembaga yang kalau diterjemahkan mungkin bertindak untuk perempuan dengan situasi yang menyedihkan. Menurut lembaga ini, sebagian besar korban adalah perempuan di bawah usia 30 tahun, asal Vietnam, Indonesia, Rusia, Burma, Tiongkok, dan Uzbekistan. Indonesia hanya disebut satu kali di bab 11 itu, kemudian di bab 8 itu, yang judulnya Tentara dan Prostitusi, Indonesia disebut sekilas di halaman 179. Itu bisa saya cuplik saja. Antara 150.000 hingga 200.000 perempuan dan remaja menjadi budak seks. Sebagian besar dari Filipina, Tiongkok, Korea, dan beberapa lainnya diperdagangkan dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Indonesia. Hanya itu. Terus di bab 5, Birma, Perang Melawan Perempuan, Indonesia juga hanya disebut sekilas. Di halaman 120. Di sini, barang selundupan yang memberi pemasukan terbesar bagi pemerintah Birma secara berturut-turut adalah opium, metamfetamin, kayu, spesies hewan langka, dan manusia. Pasar terbesarnya adalah Tiongkok dan Thailand, yang juga merupakan negara transit. Beberapa tujuan lain mencakup India, Laos, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Korea Selatan, dan tentu saja Kamboja. Saya bayangkan ya, waktu menerjemahkan ini, terus kemudian saya baca lagi baru-baru ini. Andaikan si Lydia Kaco ini bikin investigasi di Indonesia ya bakal bagus juga. Saya rasa di Indonesia juga ada banyak orang yang apa ya, yang bermain di bisnis inilah. Kalau di bab tentang Turki itu ada satu sosok perempuan yang namanya Mami lah ya, Mami istilahnya kalau muncikari besar itu di Turki. Dia punya kekayaan yang luar biasa dari bisnis seks, bahkan punya karena di Turki itu apa namanya, seks itu ada industri yang legal di sana, jadi dia bayar pajak pun ya seperti pekerjaan-pekerjaan lain, bisnis-bisnis yang lain. Dia selama 5 tahun berturut-turut itu tidak menjadi pembayar pajak terbesar itu si Nyonya Matilde ini. Sebenarnya kalau kita mau cari-cari di Indonesia ya, saya rasa kok ada ya orang-orang yang bermain di bisnis-bisnis begini ya. Teman-teman pasti pernah dengar lah sekali 2 kali entah di Jakarta atau di kota manapun itu ada jaringan-jaringan yang mirip si Nyonya Matilde ini. Kan tahun berapa itu kan pernah ya keluar, terbongkar lah secara ini sih, secara apa ya, tipis-tipis lah jaringan PSK untuk politisi, pejabat, dan sebagainya itu. Tapi yang tertangkap level apa sih? Level cere-cere aja kan, level rendahan lah, cuma level apa istilahnya, operator lapangan atau apa namanya, yang kita nggak pernah tahu majikannya itu siapa gitu. Orang-orang yang pasti kan
punya kekuasaan kan, seperti si Matilde di Turki ini. Jadi yang tertangkap ya level operator aja tuh. Saya nggak tahu apa dulu sempat disidang, dan disidang seberapa dalam itu di apa namanya, diungkap, dibongkar ya. Ya kita tahu lah gimana hukum di sini di Indonesia, maksudnya ya, yang yang punya duit, punya kuasa ya tetap nggak pernah tersentuh. Gitu sih Kak Ida Iya, Fitri. Idul Fitri. Iya, memang Indonesia tuh seingatku disebut dia sebagai bagian dari korban ya. Jadi bukan sistemnya yang ada di Indonesia, Iya, tapi para korban yang identitasnya adalah orang iya, Indonesia iya, gitu. Jadi iya betul. dan yang Matilde Markian itu Matilde Manukian ya, yang maminya itu tadi. Hmm, Itu kan dia Matilde Manutian. sampai akhirnya kayaknya tuh sebelum dihukum dia akhirnya jadi mualaf dengan harapan ketika menjadi mualaf dosa-dosanya yang dia sudah bikin jaringan prostitusi di mana-mana dan lain sebagainya itu bisa dimaafkan. Dan kalau nggak salah keuntungan dari bisnis itu juga dia sumbangkan untuk pembangunan masjid. Jadi kalau baca ini akan banyak sekali kontradiksi ya. Nah, ada banyak sekali kontradiksi gitu di Turki juga misalnya soal bagaimana memperlakukan perempuan-perempuan uh, yang menjadi korban perbudakan seksual, bagaimana ini dilindungi oleh polisi dan lain sebagainya. Aku nggak tahu sih kalau di Indonesia sepertinya nggak akan beda jauh ya Mas ya. Ya, cuma masalahnya kan bakal terungkap seberapa jauh sih kalau itu di ya kita lihat aja lah tempo hari yang terungkap di media kan hanya level operator rendahan lah. Yang punya duit kan kita nggak tahu. Dia tambahan tadi soal Matilde tadi ya, dia tuh dari hasil bisnis itu, dia tuh bisa punya 3 hotel bintang 5, 3 hotel bintang 5, lebih dari 120 apartemen di lokasi wisata di Turki. 120 apartemen. Mungkin di beberapa kota ya, saya nggak tahu juga. Terus ada perusahaan, dia juga punya perusahaan ekspor dan bisnis, eh, 300 taksi mewah. Dia punya koleksi mobil Rolls Royce, Mercedes-Benz, BMW. Kita tahu itu mobil kelas siapa, kita tahu. Dia punya punya hotel juga di Jerman. Dia punya satu kapal mewah yang dia sering undang teman-temannya untuk makan minum lah di sana. Saya nggak tahu itu setelah dia meninggal tuh bisnis itu diteruskan oleh siapa ya, nggak tahu juga. Iya benar-benar Mas. Dan kalau nggak salah memang ketika dikasuskan sebenarnya bukan karena laporan atau memang diinvestigasi ya, tapi ini lebih karena persaingan bisnis kalau nggak aku Ya, keliru bacanya ya gitu. ya ada pebisnis yang ya biasalah, yang nggak suka, merasa ini orang kok begini amat sih gitu. Ya biasalah. OP Sama-sama banget gitu ya di bisnis. sama-sama penjahat juga. Oh, gitu. Oh iya teman-teman aku lupa untuk penanya ini dari margin kiri sebenarnya disediakan 3 hadiah buku yang judulnya adalah surprise. Jadi silahkan tanya sebanyak-banyaknya, nanti akan dipilih oleh Mas Karis 3 orang yang beruntung dapat buku gitu. Dan ini ada pertanyaan dari Iksan dan juga Mas Arief. Ini balik lagi ke soal proses penerjemahan. Ada nggak idiom yang sangat sulit untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan bagaimana akhirnya cara menemukan padanan untuk idiom tersebut? Itu dari Mas Iksan. Yang kedua, apakah ada bagian-bagian yang menyebut kata-kata yang vulgar atau tabu padanannya dalam bahasa Indonesia? Apakah diterjemahkan apa adanya atau ada semacam penyaringan? Oke, jadi ini membahas soal pilihan kata yang baik. Pilihan kata yang baik, bukan nggak ada kata yang nggak baik. Maksudnya pilihan kata yang tepat untuk buku bisnis perbudakan seksual. Silahkan Mas. Oke, buat Mas Iksan atau Pak Iksan, Oh, sorry Mas, iya, ada tambahan lagi dari gimana? Dwi ini karena juga bahas Oh ya, soal idiom tadi ya. Jadi apakah bagaimana cara menentukan kapan idiom itu diterjemahkan secara literal sesuai bahasa sumber atau dicari padanannya ke bahasa Indonesia? Jadi 3 pertanyaan ini soal mencari padanan yang tepat. ya. Kalau idiom, kalau misalkan terkait apa namanya, vulgar tidak vulgar itu kan perspektif, persepsi, persepsi orang yang
eh, yang membaca ya. Sebisa mungkin kalau saya sih eh, menyampaikan apa yang ada di pikiran si penulisnya ini. Jadi kalau misalkan sebut vagina ya sebut aja vagina, emang itu emang 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 namanya itu alat kelamin perempuan gitu ya. Saudara ya sudah begitu. Eh, Ketika pembaca misalkan pembaca berbahasa Spanyol membaca itu menangkapnya itu. Jadi pembaca bahasa lain dalam konteks ini bahasa Indonesia ya ya harus menangkap apa namanya makna yang sama yang persis dimaksudkan oleh si penulisnya dalam hal ini eh, Lydia Kachou ini di Pak Tabu dan Tidak Tabu ya. Ketika orang merasa marah, jijik, ya memang yang itu perasaan yang dalam tanda petik coba dihadirkan oleh siapa namanya Lydia Kachou ini ketika anak usia belasan tahun dipangku-pangku, terus kemudian dicium-cium dan segala macam, ya itu yang dihadirkan Lydia Kachou ya sebisa mungkin saya hadirkan yang dimaksudkan Lydia Kachou itu betul sebagaimana adanya ya. Terus kalau soal idiom yang bagaimana cara menentukan itu ditentukan diterjemahkan secara literal atau carikan pada nanya. Sebisa mungkin saya terjemahkan secara literal ya. Kalau itu memang uh, dipahami oleh pembaca ya. Saya kadang-kadang tidak selalu sih. Kadang-kadang kalau menerjemahkan naskah itu saya minta tolong pembaca lain, bisa istri saya, bisa teman saya, bisa siapapun itu untuk baca. Saya tanya, kamu ngerti nggak maksud kalimat ini? Kalau kamu ngerti, oke. Saya bisa mungkin dua tiga orang saya tanyakan. Kalau dia bingung berarti saya masih perlu harus apa namanya mencari padanan kata yang lebih bisa dipahami. Kalau terpaksa memang nggak bisa dipahami ya pakai catatan kaki mau nggak mau. Biarkan saja kata aslinya tuh begini, terus catatan kakinya mungkin bisa dikasih apa namanya penjelasan supaya apa namanya konteks itu bisa terbaca. Ada beberapa saya lupa istilah apa aja yang bahasa Spanyol itu kayaknya khas Meksiko deh itu saya terjemahkan terus ya saya nggak terjemahkan saya hanya kasih garis miring aja supaya ada penjelasannya supaya pembaca ya paham lah gitu sih. Dan aku pikir sepertinya Lydia Kachou juga tidak mengharapkan ada penghalusan ya dalam penerjemahannya. Kalau melihat dari ciri tulisannya gitu, memang dia minta untuk penerjemahnya untuk jujur dan apa adanya karena memang yang ingin disampaikan adalah rasa ngerinya, rasa jijiknya untuk orang-orang mulai memahami bahwa ini loh sistemnya tuh seperti ini loh dan dia mengakar kuat. Jadi aku pikir memang dia tidak berharap ada penghalusan atau malah justru tidak memperbolehkan ada penghalusan kata gitu ya Mas ya. Oke, terus lanjut lagi ke pertanyaan dari Kak Riana Irawati. Berapa lama Caco melakukan investigasi ini kalau tidak salah anak yang sampai terbunuh dan dibuat stop karena lari dari tempat prostitusi? Adakah keadilan hukum bagi anak-anak korban human trafficking ini? Nah ini, apakah Mas Paskaris mendapatkan informasi setelah penerbitan buku ini atau Lydia Kachou bercerita secara langsung ketika ketemu? Enggak sih, Silakan enggak Mas. sih, saya enggak dapat informasi lanjutan. Tapi investigasi ini ya kurang lebih sekitar 5 tahun. Maksudnya investigasi khusus untuk buku ini. Tapi sebelumnya kan jelas dia sudah punya concern dan dia sudah punya data-data mentah barangkali ya. Tinggal mendalami dalam 5 tahun sebelum dia terbitkan buku ini. Kalau keadilan hukum, ah saya nggak ingat persis ya apa-apa. Tapi karena buku sudah lama juga. Uh, saya kok merasa andaikan ada pun sangat sangat minim ya. Karena kalau misalkan di mana di kasus Israel Palestina gitu ya ada ada per- ada pernah satu organisasi LSM namanya Sawa itu yang isinya sukarelawan perempuan yang aktif dalam isu-isu perempuan kekerasan terhadap perempuan itu mereka pernah bikin penelitian yang membongkar kejadian yang terjadi bertahun-tahun di satu hotel di sana di hotel kecil di kota Yerusalem
eh, kan terbukti di situ tuh ditemukan ada 14 gadis dan perempuan usia antara 14 sampai 28 tahun secara ilegal dibawa dari jalur Gaza dan tepi barat. Siang hari mereka dipaksa bekerja sebagai pengemis, malamnya mereka dipaksa melacur. Sang mami mematok sekitar 54 dolar untuk kamar, si pelanggan membayar antara 30 sampai 2 ya 20 sikal itu berapa dolar. Tergantung pada pengalaman dan tanda petik kecantikan. Tapi kemudian kepolisian Israel menangkap pemiliknya karena menjalankan bisnis bordil. Tapi kemudian 8 jam kemudian penyelidikan dihentikan begitu saja. Nah, perempuan dan anak perempuan yang dituduh itu melakukan kejahatan itu dideportasi. Ya, tapi kasus ini nggak dicatat sebagai perdagangan manusia. Jadi, ya, kalau keadilan, kalau dari sampel ini sih saya merasa Kak, kurang ya, sangat kurang keadilan anak korban. Karena ini kan sekali lagi kejahatan yang lintas sektor ya. Karena ini tidak semata-mata soal apa ya, prostitusi ya, tapi juga terkait perdagangan manusia, perdagangan organ tubuh manusia, terus perbudakan, macam-macam. Jadi jenis dalam tanda petik jenis-jenis kejahatannya pun banyak, pelakunya pun lintas sektor dari pejabat, cukong, eh, pengacara, bisnis macam-macam. Jadi sangat kompleks buat semua negara, nggak cuma satu dua negara, tapi ini masalah global sebenarnya. Bahkan sudah lintas negara, lintas lintas batas macam-macam. Itu sih kurang lebih. Dan itu ya Mas ya, modernitas, globalisasi itu bukan justru mengubur kasus-kasus semacam ini, justru dia mempertebal jaringan internasional gitu loh, sehingga antar negara itu mereka bisa bekerja sama untuk melakukan perbudakan seksual, termasuk juga tadi ada disebut sama Mas Karis tadi penjualan organ, terus habis itu juga buruh murah dan atau buruh gratis dan lain sebagainya gitu. Jadi buku ini mencoba untuk bukan mengurai tapi memperlihatkan fenomenanya itu seperti itu gitu teman-teman. Dan nah ini apakah Lydia Kaca ini membahas secara spesifik ya soal anak di bawah umur dalam perbudakan seksual gitu. Waktu itu apakah aku agak lupa ya Mas. Tapi seingatku memang dibahas soal bagaimana wisata yang menyasar para pedofil nggak sih di buku ini? Saya agak sama-sama ingat sih, tapi kayaknya sih ada ya di bab yang mana saya lupa. Tapi yang barusan saya sebut tadi itu di jalur Gaza itu ya, ya itu yang anak usia 14 sampai 28 tahun itu di dipekerjakan secara paksa sebagai pengemis, malamnya harus jadi pelacur. Ya, ya, ya begitu, ya begitulah. Ya begitu, iya. Agak Saya agak agak, susah, agak susah gimana karena ini? Erika, aku boleh ya nimbrung sebentar nggak? boleh dong, silakan Mas. Silakan Ya, ya. ya, sorry soalnya sebentar lagi aku mau ke gereja ya, jadi ini sambil pamitan juga. Jadi sedikit yang soal tadi istilah ya. Istilah itu aku mau bilang cuma satu di buku ini ada yang pakai istilah eh, daging muda gitu. Ya untuk Indonesia kan kita tahu ya sebutan untuk apa yang gadis masih muda sekali masih kinyis-kinyis gitu pakai daun ya sebenarnya ya daun muda ya tapi karena konteksnya di sini itu sangat sangat merendahkan gitu sangat merendahkan jadi akhirnya kami pilih dalam menerjemahkannya nggak diubah ke daun tapi tetap daging gitu. Eh, karena itu seperti lebih ya apa cara 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 bicara cara melihat atau idiom tadi ditanyakan soal idiom ya yang kayaknya lebih
lebih pas dalam dalam konteks ini. Dan sekaligus juga menjawab yang pertanyaan yang terakhir banget ini soal anak di bawah umur. Iya, dalam beberapa kasus negara di sini korbannya sangat di bawah umur. Untuk yang bab soal Kamboja terutama itu ada seorang gadis yang bilang bahwa ya dia bisa beruntung bahwa uh, dia terjerat masuk ini umur 13 gitu. Kawan-kawannya dari sejak umur 6 tahun gitu. Jadi ya banyak kali kisah-kisah mengerikan seperti itu. Itu aja ya saya. Thank Oke, you Mas Mas Rudi, makasih. Rodni tambahannya. Wah, ternyata ada ya dari daun Ya. muda ke itu adalah kebijakan editornya. Oke. Jadi aku membayangkan kalau seandainya kita bisa baca dari bahasa aslinya tuh seperti apa gitu. Menyakitkannya apakah sama dengan yang versi bahasa Indonesia atau justru lebih lagi. Oke, selanjutnya, ini masih ada banyak sekali pertanyaannya nih. Adakah dari Muhammad Rizky kontradiksi sosial yang sulit disamakan, Mas? Maksudnya mungkin konteks waktu dan tempat mungkin ya. Ada atau dan juga situasi sosial antara apa yang dituliskan oleh dia Kaico dan juga di Indonesia. Dan bagaimana cara menerjemahkannya yang terbaik tuh? Ini adakah kontradiksi sosial yang sulit Mas samakan? Persis dalam pengambilan penggambaran ada di Indonesia. Bagaimana Mas mengambil cara yang terbaik dalam menerjemahkan supaya kalimatnya tepat gitu? Ya, saya nggak ingat lagi. Mungkin sih ada, saya nggak ingat persis beberapa tahun. Kalau cara mengambil ya pokoknya intinya saya usahakan memahami secara sebisa mungkin. Terus kalau terpaksa harus diparafrase ya parafrase. Tapi itu saya rasa sangat sedikit ya, tidak banyak ya. Karena apa namanya? eh Kultur misogini, terus psikologi korban dan psikologi pelaku dan segala macam itu kan relatif dalam tanda petik universal, relatif universal. Jadi saya sebisa mungkin memahami sebaik mungkin supaya ya pembaca juga memahami apa yang dimaksudkan oleh si penulisnya. Ya, saya sebisa mungkin jangan sampai memindahkan kebingungan saya ke kepala pembaca gitu. Sebisa mungkin sih. Gitu. Ada pertanyaan menarik dari Kak Tifa Yohana soal penerjemahan Spanyol. Jadi bagaimana peluang menjadi penerjemah bahasa Spanyol di Indonesia dan apa saja tantangannya, Kak Paskaris? Kebetulan saya sedang belajar bahasa Spanyol dan tertarik mengikuti diskusi ini karena buku yang diterjemahkan dari bahasa Spanyol. Ya, Gimana peluang tuh, Kak? sih pasti. Peluang sih ada saja ya. Bahkan mungkin uh, ceruk pasarnya masih cukup lebih besar dibandingkan bahasa Inggris, taruhlah bahasa Jerman, bahasa Prancis yang lebih populer barangkali dibandingkan bahasa Spanyol. Karena bahasa Spanyol tidak baru masuk di Jakarta itu pengajarannya itu baru masuk tahun berapa saya kurang tahu. Tapi ya relatif lebih belakangan ketimbang bahasa Prancis, Jerman, Goethe itu udah berdiri tahun berapa teman-teman tahu sendiri. Terus Prancis itu sudah mulai buka kursus tahun berapa. Bahasa Spanyol pembelajarannya baru baru sekian tahun kemudian. Peluangnya masih saya rasa sangat besar. Tantangannya ya karena ya mungkin pandang tidak terlalu populer itu. Jadi kadang-kadang orang tidak, beberapa teman saya merasa tidak merasa perlu untuk belajar bahasa ini karena mungkin menganggap peluangnya tidak tidak cukup besar, peluang apa ya, peluang pekerjaan atau apa. Sebenarnya kalau
kalau dicari-cari sih ada aja sih. Itu. Ada lagi? Mana tadi? Masih ada banyak, tapi mau memberikan kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Mas Paskaris. Jadi kita bisa berinteraksi langsung supaya kita enak nih ngobrolnya. Oke, wait, ada Kak Tia. Halo. Halo. Kak Tia masih on mute. Oke. Halo. Saya nggak bertanya, cuma mau menambahkan aja. Tadi sempat ditanyakan peluang penerjemah bahasa Spanyol. Mungkin kalau dari saya bisa sedikit menambahkan kalau peluangnya masih sangat besar, karena penerjemah dari bahasa Spanyol ini ya, sementara karya-karya yang penting, karya-karya penting yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu masih sangat banyak. Gitu aja. Jadi kalau mau belajar bahasa Spanyol atau ekspor mendalami bahasa Spanyol itu sangat bagus dan peluangnya sangat bagus. Selama ini mungkin kurang populer, hanya menambahkan karena sebagian besar itu diterjemahkan dari bahasa Inggris dan penerbit-penerbit mayor itu lebih suka memakai judul berbahasa Inggris. Jadi seperti undetect gitu, seperti tidak kedetek bahwa itu dari bahasa non Inggris. Nah, itu. Dan semakin banyak penerjemahan langsung dari bahasa aslinya, dalam konteks ini adalah bahasa Spanyol, mungkin akan lebih banyak juga dibutuhkan penerjemah bahasa Spanyol. Terima kasih. Ya, betul. Menarik. Jadi buku-buku yang diterjemahkan dari bahasa pertama Spanyol gitu udah mulai naik ya, karena sebelumnya lebih banyak diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi ada 2 kali saringan gitu, dan itu mempengaruhi hasil dari terjemahannya. Oke. Selain Kak Tia, apakah ada yang mau berinteraksi langsung? Itu Tri Adi Sumbogo itu. Kak Tri Adi. Itu teman saya itu. Oh gitu. Halo, silakan. Mas Aris. Silakan. Ya. Halo. Diadili temannya sendiri. Silakan Mas. Halo Mas Aris. Akhirnya kita ketemu ya di ruang Zoom. Setelah sekian lama nggak ketemu. Oke Mas Aris, senang sekali sore hari ini saya bisa ikut di sini. Yang ingin saya tanyakan sih ya, kalau tadi kan sudah banyak hal soal bagaimana proses penerjemahan ya. Kalau menurut Mas Paskaris dan mungkin juga penerbit buku ini itu kira-kira kalau kita bicarakan, karena tadi kan ceritanya ada kengerian ya di situ ya. Saya belum baca terus terang, tetapi kok saya merasakan kengerian ya atas hasil investigasi ini gitu ya. Merinding saya dan hati saya belum baca aja hati saya sudah gitu. Mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman tadi gitu. Nah, pertanyaan saya, Bu, ini kira-kira kalau kita bicara soal pembaca Indonesia gitu ya, dan kita ingin membuka kesadaran social awareness teman-teman muda kita, kira-kira ada kategori usia khusus nggak yang bisa membaca buku ini? Apakah misalnya anak-anak SMA dan kira-kira apakah setelah 17-18 bisa nih untuk baca, atau ada kriteria khusus ya, karena menurut saya ini pengetahuan yang sangat mahal dan saya kira perlu untuk teman-teman muda ketahui, teman-teman muda di Indonesia ketahui ya, bahwa di balik derasnya akan luka yang sangat mendalam gitu. Sementara kan kalau di sekolah-sekolah yang kita lihat itu globalisasi itu sesuatu yang oh ini orang bisa menjadi global citizenship, itu kan yang seolah-olah itu mitos gitu loh. Kalau saya itu begitu mendengarkan cerita ini betapa Mas Aris, mungkin pengalaman spiritual apa sih yang mungkin Mas Aris alami ya dalam menerjemahkan buku ini ya, karena tadi ya saya menemani istri saya, lalu kemudian anak saya masih kecil, sementara juga harus dihadapkan dengan teks-teks yang seperti ini itu
Saya nggak bayangin sih itu. Saya yang belum baca aja, sekali lagi ya, saya yang belum baca aja mendengarkan cerita, tapi saya pengen banget punya bukunya. Nanti tolong dikasih tahu gimana caranya dapat bukunya. Eh, itu gimana Mas? Apa mungkin ada makna baru kah atau ada pengalaman spiritual apa yang kemudian eh, me- yang bisa dibagikan ya bahwa eh, dunia kita ini sebenarnya sedang tidak baik-baik saja dan apa sih yang kemudian mungkin kalau secara aksiologis gitu ya apa sih yang dari buku ini apa yang kita bisa satu langkah kecil apa yang kemudian mungkin bisa kita petik dan perlu untuk kemudian kita lakukan dalam langkah-langkah kecil kita. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Maaf kalau panjang. Ya, saya langsung ya, Erika. Ya, silakan. Ya, kalau saya bukan mungkin yang lebih tepat menjawab pertanyaan pertama ini mungkin uh, psikolog atau guru yang lebih paham barangkali. Tapi kalau bayangan saya sih, buku ini mungkin lebih cocok untuk dibaca laki yang sudah apa namanya, sudah dibalik lah, yang sudah menstruasi, yang sudah laki-laki yang sudah apa namanya, lebih basah dan seterusnya, dan yang sudah punya menerima pelajaran biologi di SMA lah ya. Menurut saya, ya, exactly. Tapi persoalannya kemudian adalah metodologinya seperti apa. Nah, karena soal tabu dan tidak tabu itu kan di Indonesia kan masih sangat sangat kuat mewarnai ya. Jadi saya baru-baru ini di Madrid ada nggak beli sih, cuma lihat di toko buku itu ada buku tentang organ-organ manusia ya, dari rambut sampai kepala dan terutama organ-organ genital setiap manusia ya, laki-laki dan perempuan. Itu untuk anak-anak karena bahasanya untuk anak-anak sangat sederhana, gambarnya pun sangat gamblang. Tapi apakah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu akan ada penerbit yang mau ya? Saya juga nggak tahu. Mungkin saja sih tidak. Mungkin sih tidak ya. Saya kurang ragu karena sangat. Tapi kan itu sangat dan juga di buku itu dijelaskan eh, kalau kamu tidak intinya kalau kamu tidak mau tidak suka atau marah eh, misalkan payudaramu disentuh atau alat kemaluanmu disentuh, kamu berhak marah. Kamu berhak marah. Kamu sangat berhak marah. Itu sampai diajarkan se, sedemikian dalam bahasa yang sangat sederhana. Tapi ya, apakah itu sekali lagi kalau diterbitkan di Indonesia dalam bahasa Indonesia itu akan ada penerbit yang mau? Ya, apakah nanti terbit kemudian ada yang menganggap itu sebagai apa ya mengumbar kecabulan apa ya? Saya nggak tahu juga. Ya, saya rasa sih kalau usia 18 atau mungkin yang sudah terima pelajaran biologi di SMP barangkali bisa apa namanya diberi pemahaman soal ini sih ya jauh lebih baik sih. Dan yang kedua tadi soal apa? Eh, apa tadi? Eh, apa tadi aku agak Pengalaman skip tadi. eh, Oh, ap- pengalaman. refleksi ya, secara Iya spiritual ya. Mas. Ya, saya tadi sudah singgung sekilas. Buku ini selesai saya terjemahkan, saya serahkan ke Mas Roni penerbit itu sekitar 3 bulan sebelum anak saya lahir. Jadi ketika saya lupa anak saya ketahuan jenis kelaminnya itu bulan keberapa ya? Mungkin pas selesai itu sudah sih. Jadi ya saya mikir sekali ya. Jadi mikir mikir keras ya, betapa betapa beratnya hidup sebagai warga Indonesia yang perempuan, yang notabene perempuan, yang hidup di apa kultur misogini yang begitu kental gitu ya. Ya, saya nggak tahu anak saya dalam 10 15 tahun ke depan kalau balik ke Indonesia seperti apa dan teman-temannya seperti apa, keponakan-keponakan perempuan saya seperti apa. Saya kadang-kadang yang ngelus dada juga, narik nafas juga sih, tahan nafas juga ketika di Madrid di Spanyol. eh, Anak saya biasa aja ngelihat perempuan pakai baju minim, anak saya sudah biasa sekali gitu. Tapi ketika di Indonesia dia melihat sangat akan
hampir bisa dipastikan tidak akan melihat perempuan-perempuan berpakaian minim, tapi ya itu ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin harus saya siapkan jawabannya kemudian. Eh, saya dan istri ya sering diskusi juga, gimana ya nanti jelasin anaknya kenapa di Indonesia begini, kenapa di Spanyol begini. Eh, eh, Bagaimana soal concern, soal tadi soal bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh dan dia berhak marah kalau itu disentuh dengan paksa. Itu tantangan-tantangan tersendiri, bukan hanya buat saya tapi tentu buat banyak orang orang tua lain di dimanapun itu ya, yang perlu menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami gitu ya. Ya tantangannya nggak ringan lah. Saya pernah nulis di Jakarta Post itu apa namanya menjelang disahkannya ini apa RUU apa namanya tindak pidana kejahatan seksual ya kalau nggak salah. Saya nulis di Jakarta Post itu ya. Jadi se ya Indonesia hidup di iklim yang sangat misoginis ya. Bahkan pembuat kebijakannya pun ya itu ya sudah dari lahir hidup dalam kultur kultur semacam itu. Ya, ya mungkin saja dia punya perspektif apa namanya feminis, berkeadilan dan seterusnya. Tapi ya bagaimanapun dia di alam bawah sadarnya itu pasti ada ada apa namanya perspektif yang secara dia tidak sadari mungkin sangat-sangat merendahkan perempuan. Tapi ya kita lihat saja bagaimana nanti undang-undang itu diterapkan. Sejauh ini sih saya nggak melihat ada hal yang apa ya penegak hukumnya kadang-kadang masih tidak mau menggunakan undang-undang itu dan seterusnya, dan seterusnya. Ya tantangannya masih luar biasa berat sih gitu tadi. Thank you, Semoga Mas. bingung. Sehat selalu Mas di Spanyol, Mas. Oke, makasih. Menarik jawabannya. Bukan menarik ya. Kita nyebutnya miris ya. Perempuan itu selalu disebut memiliki beban ganda di punggungnya gitu. Dan aku pikir kalau sekarang kita nggak akan nyebutnya beban ganda sih, tapi beban ganda kuadrat. Nah itu saking sulitnya gitu. Kita masih ada waktu lagi. Apakah ada teman-teman yang mau berinteraksi langsung dengan Mas Paskaris untuk bertanya ataupun ngobrol soal buku-bukunya? Silahkan sekali. Karena sebentar lagi diskusi harus selesai. Halo, adakah? Oke, enggak ya. Kalau enggak, ini ada pertanyaan terakhir dari Stephen. Kita selesai sampai jam 4:30 ya, Mas? Atau mau 4:30 lebih nih? Ya, 1-2 penanya lagi lah. Satu dua penanya lagi. Oke. Ada pertanyaan dari Stephen nih, Mas. Gimana tuh? Nah, ini tadi soal Lydia Kacau tadi, yang soal perempuan terhadap tubuhnya dipandang agak naif terkait tadi di awal-awal sempat disinggung hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu pendapat Lydia Kacau dipandang agak naif terkait kebebasan perempuan terhadap tubuhnya. Mas Paskaris, apakah ada saran untuk tetap kritis, terutama orang muda dalam membaca buku non-fiksi? Oke. Tapi ini kayaknya paragraf keduanya sebenarnya enggak, itu yang disebut sama Mas Paskaris tidak menyebutkan kata naif ya, atau gimana? Silakan Mas jawab. Untuk tetap kritis, ya ini jawaban saya mungkin bisa berbeda, bisa sama juga dengan teman-teman di sini. Untuk kritis ya, untuk membaca buku non fiksi atau artikel atau apapun itu ya kita memodali diri dengan pengetahuan seluas mungkin nih, bidang apapun itulah, mau bidang apa, perempuan, bidang teknologi, bidang politik, apapun itulah. Jadi seseorang hanya bisa kritis kalau dia punya perspektif yang beragam. Maksudnya dia memahami ada berbagai pasang perspektif di dunia ini tentang satu objek gitu ya. Apapun apapun
persoalannya. Jadi kalau dia hanya punya satu pandangan A terhadap satu persoalan, ya sudah, dia hanya lihat pakai kacamata kuda aja ya. Jadi kalau kalau istilahnya, kalau kalau kita bisa melihat persoalan dari perspektif kiri maupun perspektif kanan, itu ya itu baik. Cuma perkara nanti kita mau pakai perspektif kiri atau kanan, itu pilihan pribadi masing-masing, dan sejauh sebisa mungkin itu bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa bisa mendatangkan kemaslahatan untuk banyak orang, ya ya gitulah kurang lebih. Ada lagi? Oke, ini sebenarnya masih banyak, tapi karena waktunya terbatas, satu pertanyaan lagi ya. Ya, oke. Ini belum penutup nggak ada yang mau ini nih, nggak ada yang mau on cam. Oh ada Kak Jit. Silakan Kak. Halo, sore Mbak, Mas. Halo. Karena apa ya? Saya tadi tertarik kan judulnya tentang jurnalisme yang menguras emosi. Nah, satu saya mau nanya, kalau dari Mas Paskari sendiri, bagian mana sih yang saya tahu semuanya nggak mudah gitu, semuanya apa nggak bisa kalau saya baru dengar cerita dan saya belum baca aja itu udah kayak saya menahan nafas berkali-kali gitu dari teman-teman yang tadi udah membacakan apa kalimat-kalimat yang paling mendalam dari bukunya. Buat Mas Paskari sendiri, bagian mana sih yang paling menguras emosi? Satu. Terus kedua, kalau dengar cerita dari gimana Lydia memperjuangkan buku ini dan isu-isu yang dia angkat gitu, sampai apa ya, maksudnya rumahnya, kehidupan pribadinya diobrak-abrik gitu, harddisk dan lain sebagainya, kayak gitu diobrak-abrik, dan banyak yang nggak mau ceritanya diangkat. Kalau dari sisi penerjemah sendiri, dari pengalaman Mas Paskari sendiri, waktu mengambil apa ya, maksudnya ini cerita ini harus keluar gitu kan, ada juga hal yang kayak gitu juga yang terjadi, dan kayaknya bagian dari resiko pekerjaan gitu juga nggak sih Mas sebenarnya? Itu sih paling dari aku, Mbak. Kasih. Ya, ya, kasih Mbak. Oke. Aku langsung ya, Erika. Bagian yang paling apa menguras si kepala. Eh, di bagian pendahuluan itu diceritakan Kaco ini menelusuri apa namanya, berbagai kejahatan, operasi mafia mafia kecil, besar di skala nasional maupun internasional. Dia karena karena dia menemui banyak sekali korban, dan juga pejabat yang kotor, pejabat yang bersih tapi diam-diam, terus juga apa nih, tentara pensiunan yang hanya mau diwawancarai secara apa namanya, tertutup gitu ya, anonim, membela hak perempuan. Diwawancari banyak sekali orang, saya nggak tahu 100, 200 atau berapa. Dia ketemu banyak juga laki-laki perempuan. Yang paling mengurangi emosi ya apa ya? Misalkan satu, saya bisa sebut mungkin satu jenderal, nggak tahu angkatan apa, pokoknya purnawirawan di Meksiko gitu loh. Dia ketemu Lydia Katu di hotel diam-diam, kayak kucing-kucingan begitu. Ya, jenderal itu cerita lah, kalau pengusaha atau perusahaan mau selundupkan senjata ilegal, kayak misalnya taruhlah AK-47, itu orang tuh hanya butuh paket yang tepat, pembelinya jelas, perantaranya yang di pemerintah tuh bisa disuap, itu aja, dan penjual, dah itu selesai. Tapi ketika mau memperdagangkan manusia, atau let's say perempuan yang akan diperbudak, itu di, perempuan itu harus diyakinkan bahwa hidupnya itu nggak ada artinya di hadap, nggak ada harganya di hadapan apa namanya, di hadapan penjual dan pembelinya. Kekuasaan para pedagang ini yang apa ya, eh, bisa bikin para korban itu merasa dia nggak punya pilihan hidup yang layak dan bebas, karena rata-rata kan yang begini-begini kan dari kalangan miskin ya, di negara manapun rata-rata sih polanya seperti itu ya. Kemiskinan itu ya jadi ladang subur mau nggak mau, jadi kayak macam eh, perbudak ya, saran lahan perbudakan, keterlibatan pemerintah jelas
jelas pengusaha, jelas. Ya itu sih maksudnya ketika kita terbiasa mendengar perdagangan barang dan jasa, ya ini perdagangan manusia gitu. Ya ini terjadi di banyak sekali negara dan yang apa yang dipotret Lydia Kachon ini hanya sebagian saja. Itu sih, Mbak. Nah, cukup menjawab. Iya. Semoga menjawab ya Kak Jade. Soalnya gini, karena di buku ini kan juga Lydia Kachon juga memberikan contoh bagaimana mereka yang jadi korban akhirnya jadi pelaku. Mereka yang jadi korban tidak bisa keluar dari ekosistem itu karena ya mereka taunya hidup itu seperti itu gitu loh. Banyak perempuan juga mengalami hal yang sama sehingga menormalisasi apa yang menimpa pada dirinya kayak gitu ya Mas ya. Saya ingatku Lydia Kachon juga jawab memberikan sedikit pesan seperti itu. Oke, karena sudah 4:30 tadi Kak Jade menutup pertanyaan terakhir. Thank you. Udah ada 3 penanya terpilih. Halo, Mas Karis? Ya. Udah ya? Udah ada 3 penanya yang terpilih untuk dapat buku ya? Apa Sudah ya? aku kirim ke grup WA. Oh, oke, sebentar. Seketika menunggu Mas Paskaris ngecek WA, aku mau mengingatkan kalau novel Ketidakberhinggaan di Telapak Tangannya, terjemahan Mas Paskaris dan juga Perbudakan Seksual bisa kamu cek di Tokopedia maupun Shopee resmi margin kiri atau website barunya karena yang kemarin nggak ngerti deh kenapa kok nggak bisa diakses jadi mereka harus pindah rumah. Gitu. Sama itu bisa dicek juga bukunya Kak Ida Fitri, Payani dan juga Neraka yang turun ke kebun kelapa. Itu juga dari margin kiri dua-duanya. Nah, CO 44-nya langsung. Sama buku terbarunya Mas Paskaris ya, Enggan Menjadi Keluarga Fasis dari EA Books. Kayak wong tutulan aku. Ya, sudah ada. Halo Mbak Lita. Udah. Silakan Mas Paskaris. Jeng. Yang pertama, Stephen. Kedua, halo, Deva Yohana, Ibu atau Mbak. Ketiga, Jade Petrosiani. Ya, itu tadi ya, ada Kak Stephen, ada Kak Deva Yohana, dan juga Kak Jade. Bisa cek ke admin. Halo admin, silahkan muncul di kolom chat. Bisa ke admin Kumi ya, untuk tektokan soal alamat dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Apa ini Mas? Ditutup ya? Udah, silakan. Juga ternyata. Udah. Silakan Mas Paskaris kalau saya mau menutup dengan pesan-pesan atau apa-apa. Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir di hari Minggu sore-sore menyempatkan acara hal begini. Ya, ini semoga jadi harapan supaya ini tidak sekadar jadi bacaan, juga renungan dan kita bisa melakukan apapun sekecil itu, mulai dari lingkup terkecil kita sampai ya sebesar apapun itu. Kalau kita hanya mampu berbuat untuk keluarga kita ya sudah, itu pun tidak buruk. Kalau kita bisa berbuat sesuatu di lingkup yang lebih besar, ya apapun itu, ya itu harus dilakukan juga. Sekali lagi makasih teman-teman semua. Oke, terima kasih Mas Paskaris untuk pesan penutupnya. Jangan lupa untuk membeli buku ini kalau kalian ingin merasa memahami lagi bagaimana
rumitnya jejaring perbudakan seksual dan bagaimana kita memandang perempuan yang menjadi korban dari kekerasan seksual. Dan untuk teman-teman yang tadi menang, Kak Jet, Kak Deva, dan juga Steven, di kolom komentar sudah ada itu ya, alamat email dan juga nomor admin Kumi. Silakan segera dihubungi untuk nanti tektokannya. Oke, Kak Jet udah ya? Udah dapet ya? Aman ya? Oke, sip. Kami masih ada diskusi-diskusi lagi, karena ini baru buku non-fiksi pertama dari Kumi yang akan dibahas. Nanti masih ada jadwal diskusi lagi, terus juga ada kumpulan cerpen dan lain sebagainya. Silakan diikuti Instagram kami, diketik aja Kumi, KUMMI. Kami juga punya Twitter, kami juga punya Facebook, kami juga punya YouTube. Jadi nanti diskusi sore ini terekam sempurna di media sosial. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Salam apa ya? Salam lah gitu. Thank you. Thank you. Ya, makasih. Makasih semuanya. Sehat-sehat Mas Aris. Ya, sehat semuanya di teman.